Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sel elektrokimia yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Sebelumnya kita sudah bahas tentang sel elektrokimia yang pertama, yaitu sel Volta. Untuk sel elektrolisis, ini secara prinsip berkebalikan dengan sel Volta. Misalnya, kalau saya punya larutan, larutannya adalah larutan NaCl, garam dapur. Ya, boleh larutan, boleh lelehan misalnya. Ya, maka ketika dibiarkan, ini tidak akan terjadi reaksi. Ya, jadi larutan NaCl ini akan selamanya menjadi larutan NaCl. Tidak akan terjadi reaksi redoks. Nah, bagaimana supaya terjadi reaksi, khususnya reaksi redoks, maka harus dialirkan arus listrik. Jadi secara prinsip, sel elektrolisis, reaksi yang terjadi adalah reaksi tidak spontan, tidak serta-merta. Berbeda dengan sel Volta. Kalau sel Volta, reaksi yang terjadi adalah reaksi spontan. Dengan sendirinya terjadi reaksi. Ya, jadi prinsip yang pertama bahwa reaksi yang terjadi dalam sel elektrolisis ini reaksinya tidak spontan. Yang kedua, kalau dalam sel Volta, dari reaksi kimia yang terjadi, reaksi redoks ya, dia akan menghasilkan arus listrik. Sementara untuk elektrolisis, kita butuh listrik untuk terjadinya reaksi. Nah, ini prinsip yang kedua adalah bahwa dalam sel elektrolisis ini terjadi perubahan dari arus listrik atau energi listrik menghasilkan reaksi kimia. Reaksi kimia akan terjadi apabila dialirkan arus listrik dalam hal ini. Sehingga supaya arus listrik bisa mengalir, maka larutan yang akan dielektrolisis adalah larutan elektrolit. Ya, larutan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, maka supaya arus listrik ini bisa mengalir ya dan terjadi reaksi, seperti biasa kita membutuhkan elektrode tempat terjadinya reaksi redoks. Ada dua elektrode nanti yang akan bertindak sebagai kutub positif dan kutub negatif. Kemudian ini kita hubungkan dengan sumber arus. Bisa dipakai baterai misalnya. Oke, kalau baterai dia punya kutub positif dan kutub negatif. Ya, yang ini positif, yang sebelahnya kutub negatif. Nah, aliran elektronnya ini akan berasal dari sumber arus ini. Jadi aliran elektron akan mengalir dari kutub negatif. Jadi ini akan mengalir elektron, berbeda dengan sel volta. Ya, elektronnya akan dilepaskan oleh anoda. Ya, nah sehingga karena dari kutub negatif ini mengalir elektron, maka elektroda yang di sebelah sini akan bermuatan negatif. Ya, jadi elektroda yang di sebelah sini, elektrode itu kan dua ya, ada katoda dan anode. Ya, nah ini akan bermuatan negatif. Kemudian karena dia bermuatan negatif, maka akan ada spesi ya yang akan menangkap elektron atau yang akan menyerap elektron yang di elektroda yang di sebelah sini. Ya, sehingga pada saat terjadi penyerapan elektron, maka reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi reduksi. Kebalikannya berarti untuk yang di sebelah sini, ya yang di sebelah kanannya, ini elektrodenya bermuatan positif. Oke, sekali lagi ya. Karena elektroda yang di sini bermuatan negatif, maka akan ada spesi dalam elektrolit ini yang akan menangkap elektron. Nah, apabila terjadi penangkapan elektron, maka reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi reduksi. Ingat, reduksi menangkap elektron atau menyerap elektron. Kebalikannya, yang di sebelah kanan ini akan terjadi reaksi oksidasi. Ya. Nah, jadi sekali lagi, pada kutub negatif ini terjadi reaksi reduksi. Sementara reaksi reduksi itu terjadi pada elektrode yang disebut dengan katode. Sehingga untuk sel elektrolisis, katodenya ini akan ya
bermuatan negatif atau sebagai kutub negatif ya, karena dapat elektron dari sumber arusnya. Sementara yang bermuatan negatif ini adalah anode. Ya, di katode terjadi reaksi reduksi. Jadi di sebelah sini, nah ini nanti reaksinya ada dua ya. Ini akan terjadi reaksi reduksi di katode. Nah, sementara yang di sebelah sini, di anode, ini akan terjadi reaksi oksidasi. Sehingga untuk memudahkannya, biasanya kita menggunakan istilah kalau elektrolisis itu dikenal dengan istilah kenape. Nah, E-nya kecil gitu ya. Artinya apa nih kenape? Ya K-nya ini katode, N-nya negatif. Ya ini katode negatif. Kemudian A-nya ini anode, P-nya positif. Positif. Kemudian E-nya apa nih? Ya E-nya untuk elektrolisis. Ya, jadi pada elektrolisis katodenya negatif, anodenya positif. Ini kebalikan dari sel volta. Kalau sel volta KPAN, kapannya katoda positif, anodenya negatif. Selanjutnya kita tentukan reaksi apa saja yang akan terjadi di katode kutub negatif dan reaksi apa saja yang terjadi di anode ya pada saat misalnya kita mengelektrolisis NaCl. Nah, untuk reaksi di katode ini tergantung dari wujud zat yang dielektrolisis. Yang pertama, kalau yang dielektrolisis adalah leburan, kata lainnya adalah lelehan atau cairan. Maka reaksi yang akan terjadi di katoda, leburan atau lelehan ini artinya tidak ada air di sini. Ya, di elektrolitnya ini tidak mengandung air. Misalnya NaCl padat diberikan suhu sampai titik leburnya sehingga dia meleleh. Ya, tapi dia atau mencair ya. Mencairnya itu bukan karena kita nambahkan air. Ya, tapi dia melebur sendiri. Sehingga ketika tidak ada air, yang di katoda adalah logamnya. Kalau NaCl ini terurai karena dia elektrolit, maka dia akan menghasilkan ion Na+ dan ion Cl-. Nah, reaksi yang di katoda, karena katoda ini muatannya negatif, maka yang akan bereaksi di katoda adalah ion yang positif. Ya, jadi kalau bentuknya leburan, maka yang di katoda adalah ion logamnya. Ya, misalnya saya ambil contoh logamnya, saya misalkan dengan M. Ya, jadi kalau di sini M-nya 2+, muatannya misalnya, maka dia akan mengendap, menghasilkan logam M. Ya. Nah, tadi kalau di katoda ini terjadi penangkapan elektron, maka elektronnya di sebelah sini. 2 elektron. Nah, ini hanya contoh saja ya, karena logam itu muatannya macam-macam. Ada yang +1, +2, +3 ya, +4 juga ada. Nah, saya ambil misalnya contohnya M2+, sehingga di sini ditambah 2 elektron. Kalau M-nya +1 ya berarti ditambahnya 1 elektron. Oke, baik reaksi yang kedua, kalau dia bentuknya larutan. Kalau larutan berarti mengandung air ya, atau H2O. Nah, maka reaksi apa yang akan terjadi di katode? Kita memanfaatkan pemahaman sebelumnya tentang deret volta ya. Jadi kalau dalam deret volta ini kan pernah disebutkan ada di sini air ya. Jadi menghafalnya gimana? Lihat kalau Bapak Sri Cantik nanti meninggal, Ali mencari air. Ya di sini ada H2O. Artinya katoda itu kan reaksinya reduksi ya. Kalau logam itu di sebelah kanan air, maka logamnya yang tereduksi. Tapi kalau logam itu posisinya ada di sebelah kiri dari air, nah maka yang tereduksi adalah airnya. Karena kecenderungannya yang sebelah kanan ini lebih mudah melakukan reaksi reduksi. Jadi air akan tereduksi, sementara logam yang di sebelah kiri dari air ini akan teroksidasi. Oke, jadi sekali lagi kalau dia bentuknya larutan, artinya ada H2O, maka reaksi yang di katoda, ya ini lihat deret volta. Sehingga ini nanti akan ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama, kalau logam itu posisinya tadi di sebelah kiri dari H2O, dari air.
Jadi yang sebelah kiri kalau misalnya kita lihat nih ya, litium golongan 1, kalium juga golongan 1, barium, strontium, kalsium ini golongan 2A ya, natrium 1A, Mg 2A, Al 3A, Mn golongan B. Jadi di sini ada golongan 1A, 2A, kemudian Al dan Mn. Ya. Jadi kalau posisinya ada ion logam ini ya, golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka yang tereduksi di katoda yang reduksinya adalah air. Ya, air. Tapi kalau selain golongan ini ya, atau yang di sebelah kanan nih kalau kita lihat nih ya, ada golongan selain golongan 1A, 2A, di sini masih ada golongan A, Sn, Pb ini golongan A tapi bukan golongan 1A, 2A. Ya, dan lebih banyak ini golongan B. Maka nanti yang akan tereduksi bukan air, tapi dia logamnya itu sendiri. Ya, jadi reaksinya nanti akan sama seperti yang pada saat posisinya seperti leburan. Ya, jadi sekali lagi kemungkinan pertama ini karena dia ada air, ya, maka yang tereduksi adalah air. Untuk apa? Untuk ion logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Ya, yang akan tereduksi di katoda adalah air. Kenapa air? Ya karena airnya di sini potensial reduksinya lebih besar. Ya, jadi yang akan menangkap elektron adalah air. Ini reaksinya ya, 2H2O ditambah 2 elektron. Nah, ini akan menghasilkan basa. Ya, 2OH- ditambah H2. Ya, nah, tapi kalau misalnya logamnya selain golongan ini, ya walaupun dia bentuknya larutan, ada H2O, karena posisinya lebih kanan, maka nanti reaksi di katodanya ya adalah logam itu sendiri. Ya, misalnya logamnya saya misalkan M2+ gitu ya, tambah 2 elektron menjadi logam sendiri. Ya, ini untuk selain ya golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Oke, ini reaksi yang akan terjadi di katode. Lalu bagaimana reaksi yang akan terjadi di anode? Karena anode muatannya positif, maka reaksi di anode yang dilihat pertama adalah elektrodanya yang digunakan. Ya, jadi ini lihat dulu anodenya apa yang dipakai. Ini kan logam ya, bisa non logam ya, misalnya grafit gitu. Ya, jadi prioritaskan untuk reaksi di anode, prioritasnya adalah anode yang dipakai. Anode yang digunakan. Nah, yang pertama, kalau yang digunakannya adalah anode inert, inert itu artinya tidak bereaksi ya. Nah, logam apa yang tidak bereaksi di anode? Ini logamnya ada 3 ya. PT cau. Ya, maksudnya PT platina, C-nya karbon atau grafit, AU-nya adalah emas. Ya, jadi kalau di anode ini kan reaksinya oksidasi. Kalau kita lihat di deret volta, logam PT sama AU ya, platina sama aurum ini adalah logam paling kanan. Logam di sebelah kanan ini sulit sekali mengalami reaksi oksidasi karena dia lebih cenderung mengalami reaksi reduksi. Sementara di anode ini reaksinya harus oksidasi. Artinya kalau ada logam ini ya maka dia inert, dia tidak akan teroksidasi di anoda. Nah, lalu siapa yang akan teroksidasi? Nah, maka yang akan teroksidasi adalah ion yang negatif ya di anoda. Misalnya kalau dari sini NaCl, Na plus positifnya ini di katoda, yang Cl minnya, nah ini yang negatifnya ini di anode. Ya dengan syarat tadi elektroda yang dipakai adalah PT, C atau AU. Ya, nah, jadi kalau yang dipakai adalah anode inert, maka reaksi di anoda ion negatif. Ya, ion negatif atau anion. Nah, ion negatif yang pertama misalnya adalah ion untuk halida. Ya, halida itu adalah golongan 7. Ya, halida golongan 7. Nah, ini saya misalkannya X- ya. Golongan 7 itu kan misalnya ada FCl, BrI, AT ya. Nah, jadi ini saya misalkan Cl-, ada Br-, I-. Jadi nanti reaksi di anodanya ini saya wakilkan dengan X-, jadi X- menghasilkan kalau dia non logam harus dalam bentuk diatomik X2. Jadi kalau ini Cl- berarti menghasilkan Cl2 ya. Nah, jumlah X-nya 2, maka di sini harus 2. Kemudian elektronnya dilepas ya di sebelah kanan kalau dia oksidasi. Nah, jadi kalau dicontohkan ini Cl misalnya ya, X-nya ini Cl-. Jadi 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. 2 Br- menjadi Br2 plus 2 elektron dan seterusnya. Oke, kemudian yang kedua, yang ion negatif ini bukan cuma Cl- ya, bisa juga dia sisa asam oksi. Sisa asam oksi. Asam oksi itu yang mengandung oksigen ya. Misalnya ada H2SO4.
Oke, saya misalkan ya, H2SO4, ini kalau terion jadi 2H plus ditambah SO4 2-. Nah, sisa asam itu ini, yang selain H plusnya ini adalah sisa asam oksi. Asam yang mengandung nih, oksigen. Apalagi nih, misalnya asam nitrat, HNO3. Ini nanti jadi H plus ditambah NO3-. Nah, ini sisa asam oksi. Ya. Nah, jadi kalau yang di anoda ini adalah sisa asam oksi, misalnya tadi ya, SO4 2-, NO3-. Nah, maka dan lain-lain ya. Maka reaksi di anodanya adalah air. Ya, 2H2O menjadi, nah ini kebalikannya ya. Jadi kalau di katoda ini ada 2H2O, ya. Nah, di anoda juga mungkin ada 2H2O. Ya, kalau anionnya adalah yang sisa asam oksi. 2H2O menjadi apa? Kebalikan. Kalau di katoda dia menghasilkan basa, OH-, maka di anoda ini dia menghasilkan H+. Ya, tapi 2 di anoda, kalau di 2 di katoda, kalau di anoda H+-nya 4. Kemudian di katoda menghasilkan H2, di anoda menghasilkan O2, kebalikannya. Elektronnya di kiri, ya kalau reduksi, kalau oksidasi elektronnya di kanan, sebanyak 4. Ya, nah ini contohnya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau yang dipakai adalah anodenya non-inert, ya, atau kalau non-inert itu berarti bereaksi. Ya, yang kedua, ini dipakai elektrodanya anode non-inert. Non-inert ya. Nah, non-inert ini berarti selain PT, C, dan AU. Nah, maka reaksi di anoda adalah elektroda yang dipakai. Ya, elektroda yang dipakai di anoda adalah elektroda yang dipakainya apa ya? Yang digunakan sebagai anoda. Misalnya yang digunakan sebagai anoda adalah Fe. Ya, berarti nanti di anodanya Fe teroksidasi. Jadi Fe2+ misalnya ya. Elektroda yang teroksidasi. Nah, seperti ini ya, elektroda yang teroksidasi. Nah, misalnya gitu ya, misalnya saya pakai elektrodanya Zn selain PTCAU. Nah, maka nanti reaksi di anodanya adalah Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Oke, baik. Untuk memahami pembahasan sel elektrolisis ini, sebaiknya kalian lihat contoh-contoh soal untuk sel elektrolisis pada video setelah ini.